Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan al-maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Petrus salah mengerti mengenai penyelamat ataupun Mesias, penebus yang diurapi Allah untuk membebaskan manusia dari cengkeraman dosa. Petrus salah mengerti bahwa Mesias yang diharapkan orang banyak pada waktu itu, Petrus salah mengerti, meskipun dia mengatakan, "Siapa Yesus itu? Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Tetapi ini dimengerti salah oleh Petrus. Yesus menyatakan dirinya bahwa Mesias akan menderita, menderita dan menanggung banyak kesusahan sampai wafat, kematian, tetapi akan dibangkitkan. Itu tidak dimengerti oleh Petrus. Karena itu Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mesias
yang menderita, penebus yang menderita, dan itu tidak ada di dalam pikiran Petrus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, lewat penderitaan Yesus, lewat wafatnya, serta kebangkitannya, dunia diselamatkan. Marilah kita percaya juga bahwa keselamatan juga datang dari kelewat penderitaan-penderitaan kita, penderitaan-penderitaan yang disatukan dengan penderitaan Yesus sendiri. Kita hening sejenak merenungkan penderitaan-penderitaan manusia, penderitaan-penderitaan kita yang kita satukan dengan penderitaan Yesus agar membawa buah keselamatan. Marilah kita hening. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.